Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab At-Ta'bir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'bir. Taib. Kita masuk percakapan baru masih dalam Al-Wahdatul Ula bab yang pertama At-Ta'aruf, At-Tahiyyatu wat-Ta'aruf. Salam dan perkenalan. Kita masuk ke Al-Hiwarus Salif. Ya. Percakapan yang ketiga. Unzur wastami wa'id. Perhatikan, simak dan ulangi. Hadzal hiwaru baina Muhammadin wa Syarif. Percakapan ini antara Muhammad dan Syarif. Wa hadza al-hiwaru baina ar-rajulain, dan ini adalah termasuk percakapan antara dua orang laki-laki. Thayyib. Qala Muhammadun assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ya. Min aina ant? Dari mana asalmu? Ana min Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Hal anta Pakistani? Apakah engkau warga negara Pakistan? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? Ya, saya warga negara Pakistan. Dan apa keluarga negaraanmu? Ana Turki. Ana min Turkiya. Saya warga negara Turki. Saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Taib. Dikatakan di sini assalamualaikum wa alaikumussalam. Semoga keselamatan atas engkau atau kalian. Min aina ant? Ya, min ini adalah min harfil jar, termasuk huruf jar. Ya, telah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Huruf jar itu amalnya adalah membuat kata setelahnya majrur. Ya, membuat kata setelahnya majrur. Aina ini adalah ismul istifham, kata tanya. Ya, kata tanya. Kemudian ant, ya, ini harokatnya fathah anta, karena yang ditanya adalah seorang laki-laki. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan domir, kata ganti. Ya, domir atau kata ganti. Ana min Pakistan. Saya berasal dari negara Pakistan. Ana ini juga domir, kata ganti. Ya, artinya saya. Min sudah kita jelaskan yaitu huruf jar, membuat kata setelahnya majrur. Ya. Kemudian kata Pakistan, ya, ini harokat akhirnya bukan kasroh, sebagaimana yang telah lalu. Ya. Kalau ada harfu jar pertama di awal, maka kata setelahnya adalah kasroh. Adapun Pakistan
ini tidak di kasrah, tetapi dia di fathah menjadi min Bakistana. Ya. Kenapa demikian? Karena kata Pakistan itu asalnya adalah Pakistanu di dhammah, dan kata Pakistan itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-mamnu minas sorf, ya, atau biasa juga disebut isim ghairu munsyarif, ghairu munsharif, atau juga nama lainnya disebut dengan ismun alladzi la yansharif, ya. Arti dari ketiganya, ada tiga istilah tadi, itu adalah isim yang tidak pernah menerima tanwin. Isim yang tidak pernah menerima tanwin. Artinya harokat akhirnya itu tidak akan pernah ditanwin. Salah satunya adalah apabila dia sebuah kata yang asalnya bukan dari bahasa Arab. Ya. Seperti kata Pakistanu. Ya. Itu harokat akhirnya hanya di dhammah, bukan dhammah tanwin. Ya. Maka kata seperti ini, kalau dia kemasukan harfu jar, didahului oleh huruf jar pertama di awalnya, maka dia tanda jarnya di kasroh. Tanda jarnya di kasroh. Bukan, afwan, tanda jarnya di fathah. Ya. Laisa bi kasroh, bukan kasroh. Mafhum? Mudah-mudahan difahami. Kemudian dikatakan hal anta Pakistani, apakah engkau warga negara Pakistan? Hal ini juga disebut dengan ismul istifham, kata tanya, yang digunakan untuk menanyakan tentang hakikat sesuatu. Ya, jawabannya hanya ada dua, naam atau la. Naam artinya iya, la artinya tidak. Adapun hal sendiri itu artinya apakah. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Hal anta Pakistani, ya, ini bedanya dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu menunjukkan negaranya. Kalau yang di bawah itu ada tambahan ya tasjid, ya, ya tasdid, itu menunjukkan warga negara atau orangnya. Ya. Jadi asalnya Pakistaniyun, Pakistaniyun. Apakah engkau kewarganegaraan atau warga negara Pakistan? Ya, taib. Maka dijawab na'am. Ya, tadi kita telah terangkan hal itu memiliki dua jawaban. Kalau ya na'am atau la. Na'am artinya iya, la artinya bukan atau tidak. Ana Pakistani. Iya, saya adalah warga negara Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta. Dan apa kewarganegaraanmu? Ya, wa ini apa namanya? Ma ini adalah ismul istifham juga sama. Wa artinya dan, ya dia adalah huruf atof dalam bahasa Arab, mengikut. Ya. Ma adalah ismul istifham. Jinsiyatuk, ya. Jinsiyatuk. Ini berasal dari dua kata. Jinsiyatun artinya kewarganegaraan dengan ka. Ka ini domir. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kata ganti yang artinya engkau, seorang laki-laki, kalau dia berdiri sendiri itu adalah anta yang digunakan. Kalau dia bersambung dengan kata yang lainnya, ya, maka dia dan dia disandarkan sebagai penyandar kata yang lainnya, maka dia menggunakan ka, ya, bukan anta. Nanti akan kita lebih dalami di pelajaran nahwu untuk hal ini. Wa ma jinsiyatuka anta. Ya. Dan anta yang kedua di sini, ini telah kita terangkan kemarin, itu sebagai apa? Sebagai penegas. Ya. Sebagai penegasan. Karena sama saja artinya dengan ka. Thayyib, barakallahu fiik. Ya, sebagai tambahan lagi bahwa nanti kita akan jelaskan di bawah ya. Kemudian jawab qala Muhammadun ana Turkiyun. Ya, saya warga negara Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turkiya, dari Turki. Ya, Turki ada ya-nya, ini berarti warga negaranya, orangnya. Turkiyun, warga negara Turki. Sama dengan tadi Pakistaniyun. Ya.
Taib. Ana min Turkiya. Min adalah harfu jar. Ingat, kalau harfu jar ketemu kata, maka kata setelahnya itu majrur. Ya. Dan tanda jarnya ada yang di kasroh, ada yang di fathah seperti yang kita sebut tadi. Sekarang kita lihat kata Turkiya. Ya, Turkiya tidak di kasroh, tetapi dia ada alif sukun. Ya, tidak terlihat kasrohnya. Karena kata Turkiya itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi di sini Turkiya min Turkiya. Turkiya ini ya adalah dalam bahasa Arab disebut dengan kata yang akhirnya adalah huruf alif lazimah. Yaitu kata yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Biasa dikenal dengan istilah isim maksur. Ya, ada alif lazimah di belakangnya. Maka untuk kata yang seperti ini, itu tanda jarnya ada istilahnya kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kirakan atau kasroh yang ditakdirkan. Ya, nanti di pelajaran I'rab kita akan bahas ya. Ya, adapun sekarang kita pelajari dulu ungkapan-ungkapannya. Ya. Ana min Turkiya. Taib. Sama seperti misalnya kalau kita ingin mengatakan saya dari Indonesia, ya, berarti ana min Indonesia. Sama dengan ini Turkiya. Ada alif di belakangnya, alif lazimah. Kemudian kalau kita ingin mengatakan saya orang Indonesia, berarti ana Indonesiun. Ingat tadi ada ya di sini terakhir di akhirnya. Pakistan, Pakistaniyun. Ya, Turki, Turkiya, Turkiyun. Kalau Indonesia menjadi Indonesiun. Ya, saya orang Indonesia. Ya. Taib barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Taib barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberi faedah tentang bahasa Arab. Ya, jadi dihafalkan saja ungkapan untuk menanyakan asal dari seseorang itu menggunakan min aina ant, ya. Min aina ant, dari mana asalmu? Ya, kemudian ungkapan untuk menjawabnya adalah ana min nukta-nukta. Saya dari titik-titik. Ya, ini diisi sesuai dengan kondisi seseorang. Ya, yang penting ungkapannya adalah ana min. Ana min nukta-nukta. Ana min nukta-nukta. Saya dari titik-titik. Ya. Kemudian untuk menanyakan hakikat sesuatu menggunakan hal. Ini ada sinonimnya dalam bahasa Arab bisa menggunakan a. Jadi hal anta Pakistaniyun ini sama juga dengan a anta Pakistaniyun. Ada a di depannya. Jadi a itu sama dengan hal. Ya, sama dengan hal. Taib. Dan hal atau a itu jawabannya hanya ada dua. Naam atau la. Taib barakallahu fiik. Kemudian kaidah berikutnya yang di sini tadi, kalau ada isim yang tidak akan pernah menerima tanwin selamanya, maka kalau dia diawali dengan huruf jar yang telah kita sebut, misalnya min artinya dari, maka dia tidak di kasroh, ya, tapi di fathah. Tapi di fathah. Ya, contoh lain misalnya untuk membedakan ini, kata India misalnya, negara India dalam bahasa Arab disebut Al-Hindu. Ya, karena dia mendapatkan tanwin. Hindun. Itu artinya negara India. Kalau saya dari India, maka dikatakan ana minal Hindi. Di kasroh al-Hindinya. Karena Hindun itu ditanwin. Adapun Pakistan, Pakistanu itu tidak ditanwin. Maka ketika kita mengatakan saya dari Pakistan, ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Ya, bil fathah. Laisa bil kasrah. Dengan fathah, bukan dengan kasrah. Karena memang sudah ketentuan dalam bahasa Arab bahwasanya kata yang tidak ditanwin di akhirnya, maka tanda jarnya di fathah. Ketika masuk harfu jar, maka dia di fathah.
Taib. Sama dengan Turki. Ya. Dia isim, istilahnya isim maksur. Kalau dia kemasukan harfu jar di awalnya, maka tidak ada yang berubah. Tetap dibaca Turki ya. Ya. Indonesia menjadi min Indonesia tetap. Misalnya juga ana min Amerika. Saya dari Amerika. Jadi bukan dibaca ana min Amriki, tetap dibaca min Amrika, tidak berubah harokatnya. Tetapi ketika kita jabarkan apa tanda jarnya itu disebut dengan jar dengan kasroh muqaddaroh, kasroh yang dikira-kirakan. Sama juga anamin Jakarta. Misalnya saya dari Jakarta. Jadi kalau ada alif di belakang, ya maka dia tidak berubah harokatnya. Hanya saja dia ada kasroh yang dikira-kirakan. Beda dengan anamin Makassari. Ana minal Makassari. Jadi di kasroh. Karena dia isim yang ditanwin. Taib dan seterusnya ya. Jadi ini ungkapan-ungkapan silahkan dihafalkan. Taib barakallahu fiq. Syukran lakum ala husnul istima'i wa ila liqa. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.